semuanya, selamat datang dan selamat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu fenomena lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita. Namun, dampaknya sering tidak kita sadari, yaitu hujan asam. Melalui video ini, kalian akan diajak untuk memprediksi dan membuat representasi bagaimana hujan asam dapat memengaruhi tanaman, bangunan, dan lingkungan. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan mengamati sebuah fenomena nyata berikut. Pada rentang tahun 70 hingga 80-an, Belanda, sebuah negara yang dikenal dengan tata lingkungan yang rapi dan pengelolaan alam yang baik, menghadapi sebuah krisis lingkungan yang mengkhawatirkan. Hampir 50% kawasan hutannya mengalami kerusakan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Hutan-hutan yang sebelumnya hijau dan produktif perlahan menunjukkan tanda-tanda penurunan kesehatan. Pohon-pohon tampak tidak lagi tumbuh optimal. Daunnya menguning sebelum waktunya. Sebagian mengering dan gugur. Sementara, batang dan ranting menjadi rapuh. Pertumbuhan vegetasi terhambat. Dan di beberapa wilayah, kematian pohon terjadi secara massal. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran besar. Bukan hanya bagi para ilmuwan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Yang membuat kasus ini semakin membingungkan adalah lokasi kerusakan hutan tersebut. Banyak kawasan hutan yang terdampak justru berada jauh dari pusat industri, pemukiman padat, maupun aktivitas manusia langsung. Tidak ada penebangan liar besar-besaran, tidak ada kebakaran hutan yang signifikan, dan tidak ada satupun penyebab yang dapat dijadikan alasan atas kerusakan hutan dalam skala besar ini. Jika bukan karena aktivitas manusia di sekitar hutan, lalu dari mana asal kerusakan ini? Jawabannya ternyata tidak datang dari tanah hutan itu sendiri, melainkan dari langit. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat proses terbentuknya hujan asam. Gas pencemar seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NO2 banyak dihasilkan dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor. Gas-gas ini naik ke atmosfer dan bereaksi dengan uap air, membentuk asam kuat seperti asam sulfat dan asam nitrat dalam bentuk awan. Asam-asam ini kemudian terbawa awan dan jatuh bersama hujan ke wilayah lain, termasuk hutan. Akibatnya, pH tanah di sekitar tanaman menurun dan menjadi lebih asam. Sebelum kita melanjutkan, coba pikirkan terlebih dahulu. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada tanaman jika pH tanah terus menurun akibat hujan asam? Silakan rumuskan hipotesis kalian. Mari kita lihat dan bandingkan dua hipotesis berikut. Hipotesis pertama, jika pH tanah menurun, maka daun tanaman akan menguning dan layu karena akar kesulitan menyerap ion hara. Hipotesis kedua, jika pH tanah menurun akibat hujan asam, maka daun tanaman akan menguning karena ion hidrogen mempercepat pembentukan klorofil. Menurut kalian, hipotesis manakah yang paling tepat? Hipotesis yang tepat adalah hipotesis pertama. Penurunan pH tanah menandakan meningkatnya konsentrasi ion hidrogen atau H+. Ion H+ yang berlebih akan bersaing dengan ion magnesium dan kalsium pada permukaan koloid tanah. Akibatnya, magnesium dan kalsium akan kalah dan berkurang, menyebabkan pembentukan klorofil terhambat. Tanaman kehilangan warna hijau dan layu. Untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih parah, berbagai upaya telah dilakukan dan diusahakan, seperti pengendalian emisi industri, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan program pelestarian hutan. Hujan asam tidak hanya berdampak pada tanaman, tetapi juga pada bangunan. Coba lihat bagaimana perkembangan industri dan dampaknya pada alam. Bangunan berbahan dasar batu kapur terlihat semakin cepat rusak dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya bangunan industri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebelum melanjutkannya, lihatlah hipotesis berikut. Hipotesis pertama, jika pH air hujan lebih rendah, maka batu kapur akan lebih cepat terurai karena bereaksi dengan ion H+. Selanjutnya, hipotesis kedua, jika pH air hujan lebih rendah, maka batu kapur rusak karena reaksi ion OH-.
Sekarang kalian pikirkan terlebih dahulu. Hipotesis mana yang benar? Yap, betul sekali. Hipotesis yang benar adalah hipotesis pertama. Ion H+ dari hujan asam bereaksi dengan kalsium karbonat pada batu kapur, menghasilkan ion kalsium, karbon dioksida, dan air. Semakin rendah pH hujan, semakin banyak ion H+ yang bereaksi, sehingga batu kapur semakin cepat terurai. Untuk mengurangi hal tersebut, berbagai solusi dapat dilakukan, seperti melapisi bangunan dengan bahan pelindung, pemilihan dan penguatan material bangunan, serta perawatan dan pembersihan rutin bangunan. Sebagai penutup, perhatikan kasus berikut. Di wilayah barat daya Tiongkok, hujan asam yang terjadi dalam jangka panjang diketahui juga andil terhadap bencana longsor. Bahkan, kejadian ini menewaskan 74 korban jiwa. Wilayah ini banyak tersusun oleh batuan serpih, yaitu batuan yang relatif mudah mengalami pelapukan. Sekarang, perhatikan kembali hipotesis berikut untuk mengasah keterampilan kalian. Coba, cari hipotesis manakah yang paling logis secara ilmiah? Jika dikaitkan dengan fakta bahwa longsor terjadi secara bertahap setelah paparan hujan asam, serta sifat batuan serpih yang mudah mengalami pelapukan kimia. Jika polusi terus dibiarkan, yang rapuh bukan hanya bangunan dan tanaman, tetapi juga masa depan lingkungan kita. Saatnya kita menjaga udara, demi alam dan kehidupan yang berkelanjutan. Kimia tidak hanya teori, kimia selalu berdampingan dengan kita. Mari bersama jaga bumi kita. Sampai jumpa.